Pemirsa, Indonesia saat ini telah memiliki industri nikel yang kuat dengan keberadaan sejumlah kawasan terpadu pengolahan nikel. Salah satunya adalah Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP yang berlokasi di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Berikut wawancara rekan Maria Assegaf dengan General Manager External Relation PT IWIP Wahyu Budi Santoso mengenai pengembangan dan tantangan industri nikel di tanah air. Pemirsa, saat ini saya Maria Assegaf ingin menyapa Anda dengan memberikan pencerahan karena kita tahu bersama bahwa saat ini nikel pemirsa merupakan salah satu sumber daya mineral yang mungkin juga menjadi komoditas strategis di pasar global. Indonesia juga saat ini sedang berfokus di sana, sejumlah proyek strategis nasional pun juga digerakkan. Nah, salah satu ya ini terdapat Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP. Ini adalah sebuah kawasan yang kemudian menjadi kawasan industrial terpadu pengelolaan logam berat di Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Nah, apa yang kemudian digarap di sana dan juga bagaimana kemudian untuk mengembangkan industri nikel dan juga tentunya kepada pengembangan masyarakat lokal di wilayah Maluku Utara, tepatnya di Weda, Halmahera Tengah. Langsung saja kalau begitu sudah hadir bersama saya di studio ada Pak Wahyu Budi Santoso selaku GM External Relation dari PT IWIP. Selamat siang, Mbak Maria. Kabar sehat Pak Yudi? Baik. Kabar sehat. Oke, kalau gitu langsung saja Pak. Tadi sudah saya gambarkan sedikit. Tapi kami juga ingin tahu Pak, bagaimana sebenarnya IWIP ini memiliki pandangan ke depan soal masa depan dari industri nikel, termasuk juga kalau kita lihat kan tren industri mengenai electric vehicle baterai kan juga sedang marak nih Pak. Kami berdiri kira-kira groundbreaking dimulai 4 tahun yang lalu, yaitu di tahun 2018. Selama 4 tahun pembangunan kami memang khususnya di pengolahan nikel ini, kita juga mulai dengan membangun smelter untuk ferronikel. Kemudian sekarang ini dengan adanya industri electrical vehicle battery, kita berkonsentrasi untuk membangun bahan atau material yang akan dipakai di dalam industri EV battery. Jadi bisa dikatakan bahwa kami ini sekarang 50% menuju ke EV battery, 50% menuju ke ferronikel yaitu untuk penggunaan di stainless steel. Nah, tapi kalau bisa menerawang ke depan nih Pak, masa depan dari industri ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Belum lagi ada terpaan resesi pada tahun depan. Kita berharap bahwa dengan adanya pengolahan nikel atau smelter nikel ini, resesi ini bisa turut kita tanggulangi bersama. Karena kami satu juga sudah melakukan produksi dan produksi itu sudah kita ekspor ke luar negeri sehingga sampai hari ini kita mengenerate hampir 5 miliar US dollar bahan yang sudah kita ekspor ke luar negeri. Luar biasa. Kalau saya tidak salah juga Pak, ini paling tidak total nilai investasinya bakal mencapai 15 miliar US dollar. Betul tadi disampaikan juga dan pertanyaannya adalah bagaimana kemudian proyek strategis nasional ini bisa berdampak langsung kepada masyarakat sekitar Pak. Terkait juga dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Nah, apa bekal yang kemudian harus dimiliki oleh masyarakat setempat? Jadi sampai hari ini kami sudah mempekerjakan saudara-saudara kita yang ada di Maluku Utara khususnya, itu mencapai lebih kurang 36.000. Ini kita bicara hanya tenaga kerja Maluku Utara, belum lagi tenaga kerja yang bekerja untuk industri penunjang seperti kontraktor dan lain sebagainya. Kemungkinan besar itu sudah mencapai 50.000 orang. Sehingga dari 50.000 orang itu 80% dari Maluku Utara dan sekitarnya. Karena industri adalah satu hal yang baru di sana, apalagi smelter ini adalah hal yang sangat baru dan belum ada sebelumnya. Jadi kita harus melakukan banyak pelatihan. Dari situ kita sudah melatih lebih kurang 20.000 tenaga kerja Indonesia. Tentu saja terutama saudara-saudara kita yang ada di Maluku Utara untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan, operasi produksi, maintenance, dan juga tentu saja level-level manajemen di perusahaan kami. Nah, mudah-mudahan ke depan kami bisa memberikan lebih banyak untuk saudara-saudara kita di Maluku Utara. Luar biasa, bukti nyatanya langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Oke, kalau begitu Pak, melihat ke depan tantangan apa yang kemudian akan dihadapi oleh IWIP ini sebagai pelaku di bidang EV battery di Indonesia? Ya, sekarang ini nikel adalah salah satu bahan yang terpenting untuk EV battery. Kita juga berencana
untuk membuat baterai di sana. Oh. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini setelah kita mengolah bahan baku baterai yang akan dijadikan prekursor, dan prekursor nanti akan kita tingkatkan lagi menjadi baterai. Memang tidak semua bahan baterai itu ada di Indonesia, Mbak. Ya. Kita misalnya seperti litium harus kita datangkan. Kemudian juga perlu kita juga dukungan dari pemerintah tentu saja, karena ya tanpa dukungan dari pemerintah, regulasi, pajak, dan tentu saja juga training-training atau fasilitas yang harus diberikan, ini menjadi tantangan kami bersama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, mungkin setahun atau 2 tahun kita sudah bisa memproduksi Betul, jadi EV baterai dari Maluku Utara. luar biasa. Jadi memberikan nilai tambah juga, tidak hanya kemudian mengekspor barang mentah saja begitu ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Kita akan tunggu nanti karya-karya juga dari PT IWIP. Terima kasih banyak Pak Wahyu Budi Santoso selaku GM External Relation dari PT IWIP. Ya, itu tadi berbincang menarik saya dengan PT IWIP yang kemudian memberikan karya nyata untuk masyarakat Maluku Utara. Saya Maria Segaf pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.